Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nisa Nur Fadila dengan NPM 2377051002. Saya di sini akan menjelaskan tools pada CorelDRAW 2019 untuk melaksanakan tugas dari praktikum multimedia. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik membuat dokumen baru, new document, atau menggunakan Ctrl N. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, di sini kita bisa atur namanya apa. Misal Nisa underscore mulmed. Dah, kita oke atau klik enter. Nah, di sini ada file, edit, view, layout, object, effect, with mask, tag, table, tools, window help. Kita masuk ke file terdapat new untuk menambahkan tadi file barunya, dokumen barunya. Juga sama, ini membuka dokumen yang telah kita buat, ini membuka tapi di Corel Occult-nya. Ini pun sama untuk menutup, ini untuk menyimpan, ini untuk menyimpan tapi dalam Corel Occult-nya. Ini untuk menyimpan tapi sebagai template. Nah, di sini ada import. Import ini untuk menambahkan file di dalam sini. Ini ada export, ini untuk mengirimkan kemana, ini juga send to juga sama, print untuk di print, ini dokumen properti, ini untuk ini exit untuk keluar. Nah, import, kita masuk ke import. Di sini kita bisa menambahkan foto. Kita bisa gunakan setelah kita mau apa. Saya gunakan yang ini. Nah, kita bisa dari sini. Nah, itu kegunaannya dari import tadi. Nah, lanjut ke edit. Edit ini ada undo file import. Nah, kita kalau klik ini gambarnya bakal hilang. Nah, tapi kalau kita klik redo import file, ini bisa muncul kembali. Setelah itu ada cut, ini untuk memotong, ini buat mengcopy, ini buat ke pastenya, ini untuk sama aja, ini untuk menghapus, ini untuk duplikat, dan lain-lain. Lanjut, saya akan menjelaskan tools-toolsnya. Di sini terdapat pick tools. Nah, di sini bisa kita geser-geser semua kita. Nah, itu kegunaannya. Yang kedua ada shape tools. Ini bisa digunakan. Nah, begini. Misalkan kita ada salah apa gitu begini. Di dalam sini itu terdapat ada smooth, ada smear, twin, article and ravel, smooth, rock hand, itu juga sama fungsinya, tapi ada yang bentuknya kita bisa tarik-tarik aja, ada yang bisa melengkung, ada yang bisa bergelombang dan lain-lain. Kita Ctrl Z. Selanjutnya ada ini namanya crop tools. Nah, crop tools ini untuk memotong, misal nih gini ya, udah tuh. Nah, ini udah seleksi, kita klik enter. Nah, jadi ini sudah yang keambil cuman yang kita seleksi tadi. Selanjutnya, nah, kita Ctrl Z lagi, balik seperti awal. Ini ada zoom tools. Zoom tools ini bisa ngezoom, memperbesar atau memperkecil, kontrol. Nah, nih tuh, memperkecil, memperbesar, bisa juga pakai ini nih, langsung nggak usah dipencet kontrol. Nah, ini dikecilin lagi. Terus ada freehand tools. Freehand tools ini buat menggambar atau membuat garis atau mengedit lah. Nah, misalnya ini kita gunain. Nah, tuh
bisa dibuat kayak gitu, misalkan membuat apa, buat tanda tangan atau gimana, serah. Nah, bisa habis itu kita balikan lagi Ctrl Z, lalu yang ada dalamnya ada 2-point line. Point line ini sama, cuman caranya kalau kita pengen garisnya lurus bisa kita klik Ctrl tapi di gini. Nah, jadinya hasilnya lurus. Selanjutnya ada bezier nih, sama. Ini untuk mengukur, tapi nah tuh, mengukur, membentuk, bisa dilengkungkan juga, serah kita. Tuh, kalau kita bentuknya dipencet enternya, kita bisa bentuknya seperti apa yang kita inginkan. Terus ini pen sama aja fungsinya. Lalu ada lagi spline sama fungsinya, tapi ini tuh lebih tegas aja sih, lebih enak digunakan. Nah, selanjutnya ada polyline, sama. Ini kalau mau lurus juga harus, nah tuh. Dah, kita bisa dah. Kita selanjutnya masuk ke rectangle tools. Ini untuk membuat kotak. Nah, gini. Itu bisa kita gunakan kalau kita membuat kotak sesuatu, entah tempat tulis nama atau gimana, untuk mengedit yang bentuk kotak. Tapi kalau kita bisa lebih enak lagi, bisa klik enter. Nah, enak dia tuh, lebih apa ya, simetris aja. Nah, itu kita bersihkan dulu, tekan Ctrl Z biar nggak terlalu acak-acakan. Dah, selanjutnya ada ini ellipse tools. Nah, ini seperti lingkaran. Nah, gini, ada yang gini juga. Tapi kalau kita mau yang bagus, buatnya kontrol. Nah, jadi kita bagus hasilnya. Selanjutnya kita hapus lagi. Terus ada ini, namanya polygon tools. Kita klik, ini membuat persegi. Nah, gini. Ini di sini bisa kita atur segi 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, kita misalkan mau bikin segi 5 nih, udah kita kontrol buat gitu. Terus segi 4 kita mau ganti segi 7, nah tinggal ganti aja gitu. Terus ada ini font untuk menambahkan teks. Misal di sini tulis, kita bisa mengetik ininya, size-nya bisa kita ganti sesuai kita maunya berapa. Praktikum Mulmed
Ini bisa kita ganti fontnya jadi ini, tapi kita blok dulu. Bisa kita ganti. Nah begitu. Ini ada namanya parallel dimension tools. Ini digunakan, nah sama aja sih itu, membuat dimensi gitu. Ada horizontal, ada irregular dimension, ada segment dimension, ada 3-point polar. Ya sama aja, kita mau menggunakan yang mana disesuaikan saja. Lalu ada connector tools. Nah ini untuk kayak menyambung. Nah tuh, jadi kan tadi belum full tuh sama yang parallel dimension tools. Kita bisa menggunakan connector tools ini untuk menyambung yang terputus tadi. Lalu ada drop shadow tools. Ini digunakan untuk konturnya, bisa terulang. Ada blend, distort, avalanche, extrude, block shadownya juga. Lalu ini ada transparansi. Misal di sini, di transparansinya. Gimana diukur aja di sini ininya. Sudah. Lalu ada color eyedropper tools untuk memilih warna nih. Tumpahin di sini jadi warna ini. Kita klik lagi. Ini ada atribut eyedrops juga, tapi kita gunakan color eyedroppernya aja. Kita bisa pilih warna sesuai kita. Ini ada interactive field tools. Ini untuk mengganti warna, tapi pakai ini bisa diganti warna apa. Nah jadi ungu, ini bisa diganti jadi warna merah lagi gitu. Ini warna yang telah kita gunakan, bisa kita lihat di sini. Ini namanya warna-warna yang bisa kita pilih juga di sini. Tuh, bisa diganti lewat sini. Kalau kita males buat menyari di sini atau kita pusing, nah ini juga bisa. Di sini juga bisa digunakan. Baik, cukup sekian presentasi menjelaskan tools yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata yang kurang enak didengar, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.